Shalom sahabat MDK. Bagaimana kabar hari ini? Pastinya luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa juga. Selamat datang kembali di ruang podcast MDK, ruang di mana kita akan sama-sama belajar, sama-sama menguatkan dalam segala pelayanan kita, dalam segala kehidupan kita mau semakin serupa dengan Tuhan. Nah, hari ini adalah episode yang juga sangat menarik ya, yaitu episode di mana kita akan membahas tentang cerita di balik mimbar. Nah, kehidupan seorang pelayan Tuhan terkhususnya adalah seorang pelayan worship leader. Nah, hari ini sudah hadir di tempat kita di podcast MDK salah satu worship leader yang sangat-sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, dan tentunya teman-teman juga pasti sudah kenal. Kira-kira siapa dia? Mari kita sambut, ada Ko Tommy. Shalom. Shalom. Sobat MDK Shalom. Shalom. Wah, terima kasih. Selamat datang Ko Tommy di podcast MDK. Ya, terima kasih sudah mengundang. Ya, gimana perasaannya kok ketika diundang di podcast MDK? Seneng, excited. Karena saya sempat melihat beberapa podcastnya dan pembahasannya menarik menurut saya. Wah, kami juga sangat senang sekali ketika Ko Tommy sudah bersedia untuk hadir, terlebih meluangkan waktu untuk kita ya. Nah, hari ini kita mau membahas sesuatu yang menarik nih Ko. Mungkin kan kalau sebagai jemaat atau orang-orang yang melihat seorang Ko Tommy pasti udah tahu lah ya, Ko Tommy ini pelayan Tuhan dalam bidang apa? Tentu saja di dalam bidang worship leader. Nah, supaya lebih mengenal lagi nih Ko, kita mau kenalan dulu ya Ko ya. Boleh. Ko Tommy boleh memperkenalkan kepada teman-teman bagaimana biodata Ko Tommy dan juga bagaimana sehingga Ko Tommy bisa akhirnya sampai di titik pelayanan sekarang. Siap. Seperti itu. Silakan Ko. Ya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Tommy. Saya dari Surabaya. Umur saya saat ini, tahun ini saya 40 tahun, puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, saya melayani di gereja GSJS Pakuwon Mall Surabaya sebagai worship leader dan juga cell pastor yang membawai seluruh GSJSL. Kalau kok bisa sampai di titik ini, jawabannya sih selalu klise ya, karena kemurahan Tuhan. Tapi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Saya ini sebenarnya awalnya bukanlah seorang worship leader. Gitu. Ya, jadi saya melayani di gereja lama selama 13 tahun sebagai singer. Lalu singkat cerita saya berpamitan. Yang aneh dari Tuhan adalah saat saya berpamitan, saya baru masuk mobil, tiba-tiba saya ditelepon sama salah satu gereja. Tanya, Pak Tommy kapan bisa mengisi di gereja kami? Jujur buat saya itu hal yang aneh, karena saya bukan worship leader. Saya ini bukan worship leader, tapi kok tiba-tiba seperti itu. Singkat cerita, saya berjalan mengikuti semua yang Tuhan izinkan untuk saya lalui. Dan saya semakin yakin memang Tuhan panggil saya dalam bidang ini untuk melayani Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan yang paling aneh, saya itu sempat melayani di salah satu tempat, dan saya ngomong sama gembalanya. Hari itu ada Ko Boy, tahu Ko Boy ya? Ko Richard Arthur Matulesi, salah satu WL di GSJS juga. Saya ngomong, Pastor, saya boleh nggak saya dikenalkan sama Ko Boy? Saya tuh pengen belajar caranya jadi WL. Karena memang basicnya sebelumnya saya belum bukan WL dari singer ya Ko ya. Saya tuh bukan WL. Terus pastornya bilang oke, mau dikenalkan. Tapi hari itu nggak jadi dikenalkan. Saya lupa kenapanya. Tapi yang aneh hari ini saya malah sepanggung dengan Ko Boy. Tuhan tuh aneh. Dan kemurahan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Berarti sebelumnya nggak pernah terpikirkan ya Ko ya akan melayani di gereja yang sangat-sangat luar biasa seperti GSJS ya? Tidak pernah terpikirkan sama sekali ya? Saya sempat ngomong sama istri, mungkin suatu hari kalau Tuhan izinkan, pakai tanda kutip ya, puncak tertinggi yang bisa saya capai di Surabaya
adalah kalau saya bisa melayani di GSJS Pakuwon Mall. Oke. Saya sempat ngomong seperti itu dengan istri. Tapi Tuhan berkata lain. Bisa dibilang salah satu pelayanan pertama saya sebagai seorang Tommy yang tiba-tiba jadi worship leader ini adalah di GSJS Pakuwon Mall. Wow, ternyata digenapinya lebih dari apa yang Tuhan pikirkan ya. Aneh Tuhan itu. Oke, berarti setelah akhirnya mengalami pengalaman yang seperti itu, pertama kali memimpin nih atau menjadi worship leader di GSJS, perasaan apa yang muncul nih Ko? Kira-kira? Perasaan yang muncul ya? Karena nggak nyangka kan? Iya, perasaan yang muncul. Kan? Jelas satu, bingung. Oke, bingung. Bingung. Kalau bisa dicari di kan semua ibadah GSJS kan ada recordingnya, ya, ada rekamannya. Kalau bisa menemukan pelayanan saya 2024. Oh, 2024 itu pertama ya, aku ya, pertama kalinya itu ya. Saya tuh mimpin ngomong ya, ngomong ya bingung, mau ngodet ya bingung. Saat pergantian dari satu WL ke WL lainnya, saya tuh mau ngomong juga bingung. Bahkan saya sempat mikir, paling aku cuma pelayanan 1-2 kali, terus mungkin sudah nggak lagi lah. Ya. Karena saya sadar diri, saya itu bukan siapa-siapa. Secara skill worship leader, saya itu bukan worship leader. Ya. Jadi, tapi ternyata bertahan sampai hari ini. Buat saya tuh, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Yes. Itu sih. Betul. Berarti itu memang sudah jalannya Tuhan ya. Dan Amin. memang Tuhan sudah menyediakan GSJS untuk tempat di mana Kotomi semakin berkembang, semakin luar biasa di dalam Tuhan dan lebih menjadi berkat buat orang lain. Amin. Wah, luar biasa. Kalau saya lihat ini kan GSJS kan bukan gereja yang kecil ya, pasti gereja yang sudah sangat populer gitu loh. Apalagi kalau di dunia pelayan sekarang itu istilahnya GSJS itu juga menjadi salah satu gereja yang juga menjadi panutan kita sebagai tim worship leader, musik, kalau cari lagu atau mungkin referensi dalam cari lagu-lagu untuk hari Minggu itu biasanya carinya GSJS kan kok. Kemuliaan buat Tuhan. Iya betul. Amen. Pastinya. Dan itu kan menjadi satu kebanggaan juga pastinya kok ya. Nah, yang selalu mau tanyakan ini kok, untuk menjadi seorang leader itu kan pasti tanggung jawabnya sangat besar. Apalagi worship leader itu kan memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat besar di atas mimbar ya, terutama ya. Nah, kira-kira menurut Kotomi menjadi seorang worship leader, tugas utamanya itu kira-kira apa, Ko? Tugas utama seorang worship leader di mimbar atau di mimbar dan secara in general dalam kehidupan. Betul. Tugas utama seorang worship leader menurut saya kita cuma mencerminkan keseharian kita di atas mimbar. Jadi seorang worship leader itu seharusnya apa yang terlihat di atas mimbar itu juga yang terlihat di bawah mimbar. Salah satu saksinya tentunya adalah istri saya. Istri saya yang paling banyak mengalami. Dan seorang worship leader, karena kita memiliki saya tuh takut ngomongnya, tapi dalam tanda petik lah ya, posisi. Kita memiliki posisi, kita harus tahu bahwa kehidupan kita sudah bukan cuma kita lagi. Semua yang kita lakukan itu bisa menjadi dampak buat orang lain. Dimulai dari istri, anak terutama. Itu kenapa saya selalu belajar jadi worship leader yang di atas mimbar dan di bawah mimbar itu sama. Seperti itu sih. Berarti sama ya, apa yang kita lihat di atas mimbar, di dalam kehidupan sehari-hari pun juga harus seperti itu. Karena itu bukan hanya sekedar tugas ketika kita ada di mimbar ya, Ko ya. Tapi ketika kita terjun di keluarga, terjun di pelayanan yang lain, di dunia masyarakat, kita memiliki hati yang sama ya, Ko ya. Oke, kalau boleh tahu kan tadi kan Ko Tommy cerita bahwa sekarang sudah memimpin beberapa sel. Nah, kira-kira pengalaman baru lagi nih berarti dari singer akhirnya berkembang jadi worship leader sehingga akhirnya kita sudah memimpin sel-sel nih. Kira-kira ada sesuatu yang menarik lagi nggak yang Tuhan tunjukkan ke Ko Tommy? Ya, sekali lagi Tuhan itu kalau kita kembali kita di kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan izinkan saya menjadi seorang worship leader. Saya dan istri adalah orang yang introvert sebenarnya. Oh gitu. Bahkan bisa dibilang kami itu hampir antisosial. Jadi seorang Tommy menjadi sel pastor
itu nggak masuk akal sekali lagi. Sama seperti Tommy menjadi WL itu nggak masuk akal. Sekarang Tommy menjadi self pastor yang kerjanya setiap hari itu harus ketemu dengan orang. Kita memastikan kesehatan mental dan rohani orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita itu sesuatu yang aneh sebenarnya. Tapi saya belajar bahwa memang apa yang selama ini kita dengar banyak yang dikotbahkan oleh para hamba-hamba Tuhan ya, bahwa Tuhan tuh bukan cuma mencari yang mampu, tapi Tuhan tuh memampukan yang mau. Betul. Itu saya sangat mengalaminya. Dan puji Tuhan melalui sel ini saya melihat Tuhan tuh baik. Tuhan tuh sangat baik, terutama bagi orang-orang yang mau serius mencari Tuhan. Tuhan itu baik. Saya melihat kuasa Tuhan, ada rumah tangga yang sudah mau hancur, Tuhan pulihkan. Bahkan sekarang menjadi pasangan suami istri yang luar biasa, harmonis. Ada orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Lalu ada hubungan orang tua dan anak juga Tuhan pulihkan. Karena sel itu tempat di mana terjadinya tergenapnya firman Tuhan yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku aku hadir. Dan apapun yang mereka minta dengan kata sepakat, Bapa di surga mengabulkannya. Jadi ya, I love cell, I love community cell, I love it very much. Sangat diberkati sekali dari situ ya, Ko Tommy ya. Wah, luar biasa sekali. Dari pengalaman Ko Tommy dari singer, WL kemudian menjadi pastor cell itu sangat luar biasa sekali ya. Ternyata Tuhan menunjukkan bahwa seorang Ko Tommy yang awalnya tuh hanya pelayanan biasa, sekarang diberikan kepercayaan yang sungguh banyak dan melimpah. Puji Tuhan. Gitu ya, puji Tuhan. Amen. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, berarti semakin banyak dong yang mengenal Ko Tommy ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya kemuliaan buat Tuhan. Iya, pasti sahabat-sahabat MDK pasti juga mengenal Ko Tommy menjadi WL yang luar biasa dan juga jadi panutan buat WL-WL yang ada yang sedang menonton saat ini. Nah, ada nggak kok perasaan, wah aku sekarang udah jadi WL yang dikenal gitu? Pasti ada lah ya roh kedagingan, kalau secara daging, secara manusiawi pasti ada perasaan, wah ini udah jadi sorotannya orang-orang nih. Nah, kira-kira gimana sih kok tips untuk bisa menjaga hati untuk kita tuh tetap ada di rules-nya Tuhan? Karena lagi-lagi ketika kita melayani kan tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, gitu ya kok ya. Kira-kira apa nih kok tipsnya kok untuk menjaga hati kita supaya tetap? Kalau apa yang saya alami, karena memang mungkin buat saya hal itu lebih simple dilakukan karena saya tahu saya ini sebenarnya nggak layak menjadi seorang WL. Secara skill, secara jam terbang bahkan mungkin ya, apalagi seorang self pastor, saya tahu saya itu nggak layak. Seperti saya katakan, semua itu kemurahan Tuhan. Jadi kalau arahnya untuk menjadi seorang worship leader yang sombong, saya itu bingung apa yang bisa disombongkan dari saya. Karena ya itu sekali lagi mungkin lebih mudah buat saya karena apa yang saya alami sampai saya dari titik ini tentunya berbeda dengan apa yang orang lain alami. Kami mengalami banyak, kami mengalami kebangkrutan, kami mengalami disakiti orang, kami mengalami banyak hal. Jadi hari ini posisi saya mungkin sekali lagi ya dalam tanda petik ya, mungkin posisi saya terlihat posisi yang berada di atas, mohon maaf, kemuliaan buat Tuhan. Tapi saya tahu saya tuh I'm nobody. Saya tuh bukan siapa-siapa. Saya tuh sampai hari ini dengan mental Tuhan, kalau besok memang Tuhan izinkan saya nggak melayani lagi, ya aku nggak akan marah. Karena aku tahu aku tuh bukan siapa-siapa. Hari ini Tuhan ambil pelayananku pun, aku nggak akan tanya kenapa, karena aku tahu aku nggak layak. Secara skill, secara apapun lah ya, yang diperlukan untuk menjadi seorang worship leader, saya sampai hari ini saya merasa saya nggak memiliki itu. Jadi ya itu sih.
Balik laginya ke hati ya kok Iya. ya. Karena menurut saya juga seperti itu. Karena ketika kita melayani, ketika kita memiliki hati yang tulus untuk benar-benar melayani, segala sesuatu tuh pasti Betul. akan ditunjukkan tanpa kita buat-buat itu orang sudah Yes. bisa merasakan Yes. gitu ya. Dan bentuk ketulusan hati dari kita melayani itulah yang jadi berkat buat orang Iya. lain. Dan saya ini kan kita itu sudah dari saya hari ini kekristenan berarti kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Dari awal saya bertobat, saya pertama kali bertobat, saya dibaptis, minggu depannya saya langsung daftar untuk melayani. Jadi memang kekristenan saya adalah pelayanan. Jadi kita sudah terbiasa untuk melayani. Ya. Saya sudah terbiasa untuk bukan cuma karena hari ini saya kan sebagai pekerja di gereja ya. Ya. Karena saya dasarnya adalah seorang yang dari awal saya diselamatkan, saya sudah melayani, pelayanan adalah gaya hidup. Saya sudah terbiasa untuk bukan hanya bekerja sesuai dengan job desk. Jadi hari ini pun kami mulai membangun tim doa di gereja. Yes. Membangun tim doa, kita juga investasikan waktu. Setiap minggu ada satu hari kita membangun doa. Kita berdoa buat gereja, berdoa buat gembala, berdoa buat pergumulan jemaat, berdoa untuk semua divisi, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa buat kota. Jadi layanilah Tuhan, layanilah Tuhan. Betul. Selagi kita bisa, selagi ada kesempatan kita harus terus melayani Tuhan dalam bentuk apapun ya, Ko ya. Dan itu pasti punya efek yang positif tentunya buat Kotomi ya. Kalau boleh tahu Ko, tadi kan menyinggung tentang bertobat. Nah, boleh ceritakan nggak ke sahabat-sahabat MDK? Cerita singkatnya ini, bagaimana seorang Kotomi akhirnya dipulihkan Tuhan sehingga sampai sekarang menjadi Kotomi yang seperti ini diberkati Tuhan luar biasa. Boleh cerita kok? Ada istri ya. Jadi saya dulu itu asal muasalnya cuma gara-gara ngejar cewek sebenarnya. Oh gitu. Cuma karena sedang ya itu mau ngejar cewek. Waktu itu ya kita masih muda ya, anak muda. Kita kan gaspol ya. Saya itu kenalan, telepon nih. Kamu agama apa? Oh gitu. Kristen. Agamamu apa Tom? Kristen, padahal bukan. Oh, mohon maaf sebelumnya berarti apa Ko? Sebelumnya ya apa ya, agama apapun mungkin ya. Oh berarti tidak punya ini dulu ya, masih belum tahu ini apa. Oke, baik. Saya tanya ya terus lanjut, agamamu apa Tom? Kristen. Oke. Tanya gerejamu di mana? Dia nyebut salah satu gereja kan. Ini gerejamu di mana Tom? Sama di situ. Oh gitu, baik. Terus hari Minggunya saya langsung nanti ketemu di ibadah jam segini ya, saya langsung ke sana. Itu pertama kalinya saya menginjakkan kaki di gereja untuk ketemu sama cewek. Baik. Ya, waktu datang ke sana 4 minggu pertama itu khotbahnya tuh kayak jedar gitu. Menjurus gitu ya kok ya. Minggu keempat tiba-tiba ada tantangan tuh baptis, saya langsung dibaptis. Bukan demi cewek ya, bukan demi cewek itu, bukan. Tapi ya setelah mendengar khotbahnya 4 kali itu jedar. Minggu keempat ada tantangan untuk baptis, saya langsung menyerahkan diri dibaptis. Minggu kelima ada pembuka untuk pelayanan, saya langsung daftar melayani. Hari itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya. Nah pertanyaannya ceweknya sekarang istrinya. Nah itu makanya jadi saya ngeliatin istri, karena ceweknya itu temennya istri. Aduh, plot twist sekali. Jadi ya ceritanya tuh akhirnya satu titik dia ngomong, Tom, aku punya temen, anaknya itu baik, oh gitu, anaknya itu sabar, dia juga pelayanan di gereja sebagai cellist ya, cello. Mau tak kenalin tak? Mau. Iya. Ya ini istri saya. Oh begitu. Iya. Berarti memang caranya Tuhan tuh benar-benar spesial ya Ko ya. Aneh bener, aneh tapi bin ajaib, benar-benar luar biasa. Betul. Langsung keringetan saya ya. Tapi istri tahu ya Ko, aman tahu, ya. Aman. Aman. Nah berarti dari awal memang
Kotomi bertobat kemudian akhirnya mengenal Tuhan sudah unik, sekarang semakin unik, semakin unik, semakin unik. Semakin aneh. Kedepannya juga semakin aneh dan pastinya semakin luar biasa Amin, ya Bu ya. amin. Dan doa saya dan sahabat-sahabat MDK pasti kedepannya juga rencana Tuhan semakin luar biasa juga di dalam Kotomi dan keluarga. Nah, Ko, ini tanya lagi nih soal pelayan-pelayan, Yeah. pelayan Tuhan nih Ko. Yeah. Sebagai seorang worship leader berarti kan mengemban tanggung jawab yang besar. Ya, Kira-kira ada nggak kok ayat favorit atau ayat yang mungkin menguatkan yang menjadi pengingat kita sebagai pelayan Tuhan itu harusnya seperti apa? ayat favorit saya hari-hari ini karena saya kan ke sel itu banyak bertemu dengan orang-orang yang sepertinya itu lupa dengan gambar dirinya. Ya, Panggilan awal mula-mula kita, rancangan awal Tuhan buat setiap kita itu apa sih? Di 1 Petrus 2 ayatnya 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. yes. Bahwa nggak ada satupun dari kita yang Tuhan rancangkan untuk hal yang kecil. Kita semua adalah sebuah bangsa yang besar. Bahkan di sini dikatakan kamulah bangsa yang besar, bukan kalianlah bangsa yang besar, enggak. Tapi kamulah bangsa yang besar. Kita itu kuasa yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita itu kuasa sebuah bangsa. Yes. Ada kuasa. Bangsa yang terpilih. Ini buktinya. Seorang yang bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah tahu seperti WL itu harus gimana. Ya. Saya tuh introvert. Tiba-tiba saya jadi seorang worship leader. Saya menjadi seorang cell pastor. Kalau Tuhan sudah pilih, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yes. Kamu tuh bangsa yang terpilih. Lalu kamu tuh imamat yang rajani. Kita semua tuh imam. Artinya memang kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Bukan cuma pelayanan yang biasa-biasa saja, tapi imamat yang rajani. Sekali lagi berbicara mengenai kerajaan. Bukan sesuatu yang kecil. Lalu Tuhan ulangi lagi, bangsa yang kudus. Kita bangsa loh sekali lagi. Tapi harus yang kudus. Karena kerajaannya bukan kerajaan biasa, tapi kerajaan Allah. Yes. Kerajaan surga harus kudus. Firman Tuhan juga pernah ngomong kan, jadilah kamu kudus karena aku kudus. Ya. Karena percuma kalau kita saluran Tuhan, kita nggak kudus. Apa yang mau kita salurkan? Betul. Lalu suatu hari saat kita semua Tuhan izinkan untuk memiliki pelayanan yang, mohon maaf, lebih. Seperti katakanlah dari singer menjadi worship leader, atau mungkin dari worship leader Tuhan izinkan menjadi seorang hamba Tuhan yang berkhotbah. Ingat, kita ini cuma umat. Yes. Sebesar apapun pelayanan kita ini cuma umat. Kita ini cuma umat. Jadi, tadi seperti pertanyaan Sela, bagaimana kita menjaga diri agar kita nggak jadi tinggi. Ya. Ya ingat, kita ini cuma umat loh. Ya, walaupun mungkin hari ini Tuhan pakai kita sebagai bangsa-bangsa, kita melayani, bahkan melayani bangsa-bangsa. Kita ini cuma umat. Ya. Cuma umat. Tapi umat kepunyaan Allah Amin. sendiri. Jadi kita ini kepunyaannya Tuhan. Saya nggak tahu hari-hari ini sahabat MDK mengalami apa. Mungkin ada yang sedang, ya kondisi hari-hari ini memang cukup mengerikan ya, mengerikan. Tapi ingatlah, kita itu kepunyaan Tuhan. Kita itu kepunyaan Allah sendiri. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit, lebih daripada kita ingin sembuh, Tuhan tuh ingin kita sembuh. Yes. Karena Tuhan yang punya kita. Kalau Tuhan tuh pasti merawat dengan baik semua yang menjadi kepunyaannya. Kalau hari-hari ini kita ingin diberkati, Tuhan tuh lebih ingin memberkati kita karena kita kepunyaannya. Amin. Lah kalau kita kepunyaan Tuhan, kita tidak terpelihara, tentu itu akan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita ngomong semua kemuliaan itu bagi Tuhan, pada akhirnya kekristenan adalah kemuliaan bagi Tuhan. Maka hidup kita pun jadi kemuliaan bagi Tuhan dong. Amin. Itu saya percaya karena kita umat kepunyaan Allah sendiri. Saya percaya Tuhan
itu pasti take care. Yes. Tuhan selalu jaga. Lalu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Terutama untuk pelayan Tuhan. Ya, emang sih secara ideal kita hidup 100% tanpa dosa. Saya tahu itu nggak mudah. Itu kenapa saya selalu anjurkan untuk berusahalah melakukan itu. Kerjakanlah keselamatanmu. Kita harus menjauhi semua yang membuat kita menjadi kegelapan itu. Kita sudah ditarik nih pada keterangannya yang ajaib. Yes. Kenapa kita harus kembali melangkah menuju kegelapan? Jadi saran saya, melayani Tuhan itu harus all out. Saya dan istri, kami sudah menikmati. Hari ini kami menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Seperti ini saya sempat katakan, kami bangkrut. Kami nggak punya apa-apa. Hidup kami hari ini hanya karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menggenapi firman-Nya. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata, pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi itu hidup dipimpin dengan firman. Itu yang paling utama ya Ko ya, hidup dipimpin oleh firman. Amin. Yes, dan harus setia di dalam hidup yang terang dan benar di dalam Tuhan. Yes. Wow, luar biasa ya. Keren banget ya pembicaraan kita hari ini ya. Amin, puji Tuhan. Semoga pembicaraan hari ini juga menjadi pedoman juga buat teman-teman semuanya untuk setia di dalam hidupnya Tuhan. Nah, kalau untuk memahami pelayanan berarti banyak sekali ya Ko ya yang bisa dijabarkan selain hidup kudus tadi, kemudian hidup berkenan dalam Tuhan. Karena kita ini sudah diberikan kapasitas yang besar. Padahal itu kan tujuannya hanya personal gitu ya, tapi kapasitasnya sangat besar dan itu harus kita upayakan semaksimal mungkin supaya kemuliaan Tuhan saja yang kita muliakan, yang kita tinggikan. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ko Tommy untuk bincang-bincang kita hari ini. Sangat seru sekali ya. Dan sebenarnya banyak yang perlu kita bongkar-bongkar lagi. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan ngobrol di pertemuan berikutnya next time kita pasti akan ngobrol-ngobrol lagi karena ada banyak-banyak plotis-plotis yang belum kita dengarkan nih dari Ko Tommy ya. Bukan yang masalah cewek tadi ya? Oh bukan. Jangan. Hal yang lain ya. Nanti kalau itu lagi nanti Ko Tommy keringetan lagi. Iya. Ya terima kasih banyak Ko Tommy untuk sharingnya. Thank you. Semoga sharing pada hari ini memberkati semua sahabat-sahabat MDK dimanapun sahabat MDK berada. Amin. Yang penting jangan lelah untuk melayani Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Rendah hati ya Ko ya. Selalu rendah hati. Selalu rendah hati karena hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Saya dan Ko Tommy pamit, sampai berjumpa di podcast berikutnya. Puji Tuhan sahabat MDK, hari ini kita sudah berkenal dengan Ko Tommy, sudah berbagi cerita yang luar biasa, dan hari ini kita juga rindu sama-sama untuk kita mau menyembah Tuhan ya Ko ya. Kita mau berikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan juga begitu baik buat kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu,
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Percaya Tuhan dengan doa kami. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Amin. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab kami milik Tuhan, kami aman dalam tangan-Mu. Kami tenang berjalan dengan-Mu. Amin. Haleluya. Kira barana rala bayar rala so. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik Yesus, teramat baik Yesus. Oh, kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Tenang kami menjadi kepunyaan-Mu. Percaya Tuhan jaga, percaya Tuhan pelihara, Tuhan kami baik. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Kami nyatakan kami kepunyaan-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu
kehendakmu. Terima kasih Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam, biar kehendak-Mu saja Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Amin. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Amin.